Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali bersama dengan saya di perkuliahan Manajemen Asuhan Kebidanan dalam mata kuliah Asuhan Kebidanan. Sebelumnya akan saya sampaikan tentang latar belakang kenapa kita harus mempelajari tentang manajemen asuhan kebidanan. Salah satunya yaitu angka kematian ibu dan angka kematian bayi yang masih tinggi, di mana banyak sekali penyebab yang diduga menyebabkan tingginya angka kematian ibu maupun angka kematian bayi. Salah satunya yaitu 4T. Istilah 4T ini sudah sangat sering dipergunakan sebagai salah satu penyebab. T di sini terlalu lama dalam mendiagnosis, kemudian terlalu lama mengambil keputusan, selanjutnya terlalu lama melakukan rujukan, dan yang terakhir terlalu lama atau terlambat mendapatkan tindakan di tempat rujukan, sehingga menyebabkan kondisi ibu yang sudah mengalami komplikasi atau permasalahan, misalnya kegawat daruratan di masa kehamilan, belum mendapatkan pelayanan yang maksimal, sehingga bisa menyebabkan terjadinya kematian. Nah, selain itu, tentang evidence-based medicine. Jadi, memang ada beberapa penata laksanaan yang dilakukan oleh bidan ini berdasarkan rutinitas atau tidak berdasar pada dasar teori yang sesuai, tidak berdasar pada hasil penelitian atau evidence base. Artinya bidan bekerja berdasarkan rutinitas. Biasanya anak dengan kondisi seperti ini dilakukan pengobatan ini. Kemudian ibu hamil yang mengalami batuk diberikan obat seperti ini. Biasanya dan itu beberapa hal yang memang sering dan bahkan juga banyak ditemui ya, pada saat bidan memberikan asuhan. Berikutnya, hasil penelitian di beberapa rumah sakit, ternyata asuhan kebidanan yang dilakukan oleh bidan ini belum sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Misalnya, saat kita memberikan asuhan kehamilan, harusnya dilakukan dengan standar 10T, di mana ibu hamil yang datang periksa harus dilakukan pengukuran tekanan darah, kemudian pengukuran tinggi badan, pengukuran tinggi fundus uteri, dan lain-lain. Tetapi beberapa bidan dalam memberikan asuhannya tidak sesuai dengan hal-hal yang sudah ditetapkan. Selain itu, kurangnya standar dan indikator yang jelas dalam melakukan asuhan. Ini pun cukup membuat angka kematian ibu maupun angka kematian bayi masih tinggi. Selain itu, adanya kondisi-kondisi di mana bidan yang sudah sangat asyik dengan kegiatan sehari-harinya atau asyik dengan pelayanannya, lupa bahwa ilmu dan pengetahuan itu berkembang, sehingga beberapa dari bidan ini jarang atau bahkan tidak pernah mengikuti pelatihan-pelatihan tertentu. Misalnya penanganan terkini pada kasus-kasus gawat daruratan, pelatihan obstetri atau obstetri ginekologi yang terkini, sehingga ilmu yang digunakan untuk memberikan pelayanan ini sangat terbatas. Berikutnya, ternyata memang dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari, bidan terlalu banyak tugas.
bukan hanya memberikan pelayanan asuhan kebidanan, tetapi juga melaksanakan kegiatan administrasi, pelaporan, bahkan sampai kebersihan, menjaga kebersihan, menata ruangan, memperhatikan perlengkapan, inventaris, dan lain-lain yang memang itu sangat menyita waktu dari bidan, sehingga pada saat bidan harus melakukan pelayanan secara maksimal, bidan sudah kehabisan waktu, seperti itu. Hal ini yang menyebabkan beberapa kondisi di lapangan bidan bekerja atau memberikan asuhan seadanya, tidak sesuai dengan standar, kemudian tidak dikembangkan adanya monitoring dan evaluasi karena sudah terlalu banyak, sudah terlalu full tugas-tugas bidan di luar tugas pelayanan, seperti itu, sehingga menyebabkan tugas utama bidan dalam memberikan asuhan kebidanan ini tidak maksimal. Sangat penting saat ini untuk mengetahui profil apa, menjadi bidan seperti apa yang harus dipenuhi oleh lulusan bidan saat ini. Mengapa demikian? Karena tuntutan bidan ini, karena memang ilmu kebidanan ini memang sudah sangat spesifik, yaitu di bagian persalinan, bagian kehamilan, kemudian masa nifas dan lain-lain, asuhan kepada wanita sepanjang dari kehidupannya. Maka kita perlu mengklasifikasikan atau mengkelompokkan kita ini sebenarnya ingin menjadi bidan yang seperti apa, sehingga lulusan sarjana kebidanan ini benar-benar bisa diperhitungkan atau bisa diketahui secara jelas profil atau kompetensinya seperti apa. Profil sarjana bidan yang pertama adalah care provider. Apa itu care provider? Bahwa lulusan bidan ini harus mampu memberikan pelayanan kepada wanita sepanjang daur kehidupan, yaitu dimulai dari masa kehamilan, masa persalinan, masa nifas, menyusui, sampai dengan perawatan bayi, balita, imunisasi, dan lain-lain, sampai pada wanita di masa reproduksi, misalnya mendekati masa menopause. Asuhan apa yang harus diberikan? Kita harus tahu di setiap segmentasi waktu, misalnya di masa kehamilan akan berbeda asuhannya pada masa persalinan atau juga asuhan di masa nifas. Sehingga perlu sarjana bidan yang nantinya akan melanjutkan pendidikan di jenjang profesi bidan harus bisa menjadi care provider sesuai dengan tahapan atau kondisi klien atau kondisi ibu itu sendiri. Jadi memberikan pelayanan di sini yaitu pelayanan yang sesuai dengan standar. Standarnya apa? Ya, standar yang sudah ditentukan di kode etik kebidanan. Seperti itu. Di masa persalinan akan berbeda juga dengan di masa nifas. Jadi memberikan asuhan secara profesional berdasarkan hasil penelitian dan perkembangan ilmu pengetahuan terkini dengan alasan atau rasionalisasi yang jelas, bukan hanya sekedar memberikan asuhan secara rutinitas atau memberikan asuhan secara katanya-katanya atau bukan berdasar pada ilmu pengetahuan yang jelas. Profil sarjana bidan yang kedua yaitu komunikator. Sebagai komunikator, seorang bidan harus mampu memberikan informasi terkait dengan kesehatan ibu maupun anak sepanjang daur kehidupan. Jadi, seorang bidan lulusan sarjana bidan harus mampu memberikan pendidikan kesehatan kepada ibu hamil dan keluarga, kepada ibu pada masa persalinan, dengan menggunakan atau dengan penyampaian yang jelas,
menggunakan pendekatan budaya, menggunakan pendekatan sosial komunitas, dan lain-lain. Kemudian profil sarjana bidan yang ketiga adalah manajer. Berbeda dengan lulusan diploma 3 kebidanan yang nantinya akan dibekali dengan keterampilan yang sangat luar biasa. Artinya apa? Bidan lulusan D3 kebidanan memang dicetak dengan kemampuan keterampilan. Sedangkan bidan lulusan sarjana bidan atau S1 kebidanan dicetak tidak hanya mahir dalam hal keterampilan klinik semata, tetapi harus mampu menjadi seorang manajer yang mengatur asuhan kebidanan di sebuah tempat atau di sebuah center pelayanan. Misalnya di sebuah rumah sakit, seorang bidan lulusan sarjana kebidanan harus sanggup menjadi ketua tim dalam sebuah asuhan, mengatur bidan-bidan pelaksana di bawahnya dalam melaksanakan asuhan kebidanan. Profil sarjana bidan berikutnya yaitu sebagai decision maker, yaitu pengambil keputusan. Jadi saat kita sudah ditetapkan lulus menjadi sarjana kebidanan, maka kita harus sanggup dan mampu untuk memberikan keputusan klinik yang tepat. Jadi pada saat nanti bidan ini terjun di rumah sakit ataupun di sebuah senter kesehatan, harus mampu menempatkan dirinya sebagai tenaga kesehatan sejajar dengan tenaga kesehatan yang lain, misalnya perawat, misalnya dokter, farmasis, nutrisionis, kemudian apoteker. Maka kita harus menjalin hubungan yang simultan, artinya bidan memiliki wewenang pada kondisi fisiologi. Misalnya kondisi-kondisi normal, persalinan normal, kehamilan normal, semua yang dalam kondisi normal adalah wewenang bidan. Sehingga bidan wajib dan harus bisa mengambil keputusan klinik pada kasus-kasus atau pada kegiatan asuhan normal. Tidak harus selalu bidan itu menunggu keputusan atau advis dari dokter, tetapi harus dilihat kondisi pasien atau kondisi klien. Bila dalam kondisi yang normal fisiologi, maka bidan sudah bisa secara klinik memberikan keputusan. Maka dari itu, seorang sarjana bidan harus bisa sebagai decision maker. Termasuk bila bidan ini menjadi bidan koordinator di sebuah puskesmas, maka bidan menjadi center dari asuhan yang dilakukan oleh bidan-bidan pelaksana di bawahnya. Seperti itu. Berikutnya, profil sarjana bidan yang diharapkan setelah lulus adalah sebagai community leader, sebagai pemimpin. Maka dari itu, selama masa kuliah nanti, calon sarjana bidan akan diberikan pendidikan tentang komunitas, sehingga sarjana bidan harus mampu mengkondisikan komunitas untuk menjadi kondisi atau lingkungan yang benar-benar sehat dan produktif. Seperti itu. Berkaitan dengan profil sarjana bidan atau lulusan sarjana bidan yang tentunya harus berbeda dengan lulusan diploma bidan, satu hal yang penting. Tadi saya sampaikan tentang decision maker, yaitu pengambilan keputusan klinik bidan. Sebenarnya bagaimana sih seorang bidan itu mengambil sebuah keputusan klinik? Bagaimana cara menetapkan apakah keputusan yang saya ambil ini benar-benar keputusan yang tepat?
tentunya ada beberapa pendekatan yang harus dipahami. Pendekatan yang harus dikuasai oleh bidan, yaitu paling sering kita dengar adalah istilah manajemen kebidanan. Jadi, dalam memberikan asuhan kebidanan, seorang bidan harus paham betul apa sih manajemen kebidanan, bagaimana cara kita mengambil keputusan klinik, atau bagaimana cara kita menentukan apakah klien ini dalam kondisi fisiologi ataukah klien dalam kondisi yang harus dilakukan kolaborasi dengan sejawat lain, misalnya dokter spesialis, ataukah dilakukan rujukan ke rumah sakit dan lain-lain. Maka bidan perlu mahir dalam melakukan pengambilan keputusan klinik dengan pendekatan manajemen kebidanan. Sebelumnya akan saya sampaikan apa sih manajemen kebidanan. Manajemen kebidanan adalah proses pemecahan masalah yang digunakan sebagai metode untuk mengorganisasikan pikiran dan tindakan berdasarkan teori ilmiah, penemuan-penemuan, keterampilan dalam rangkaian atau tahapan yang logis untuk pengambilan suatu keputusan yang terfokus pada klien. Jadi saat ada pasien datang atau klien datang, maka kita harus melakukan sebuah pendekatan, sebuah proses pemecahan masalah terhadap masalah yang dihadapi oleh klien. Misalnya ada seorang ibu datang, perutnya sakit. Maka kita harus melakukan pengorganisasian, mengkombinasikan teori ilmiahnya seperti apa, penemuan-penemuan saat kita melakukan pemeriksaan fisik seperti apa, kemudian penata laksanaan terkini yang sudah ditetapkan sesuai standar dan kode etik kebidanan seperti apa, sehingga kita nanti akan bisa melakukan pengambilan keputusan yang berfokus pada kebutuhan klien. Jadi bukan hanya sekedar bidan ingin melakukan tindakan ini, bidan ingin melakukan rujukan ke rumah sakit ini, atau bidan ingin melakukan kolaborasi dengan dokter ini, bukan seperti itu. Tetapi keputusan yang diambil harus berfokus pada kebutuhan klien. Saat dirasa klien memang butuh dilakukan tindakan kolaborasi atau tindakan rujukan, maka bidan harus bisa memutuskan kapan dan di mana klien akan dilakukan rujukan. Begitu pula sebaliknya, saat klien tidak membutuhkan dirujuk, maka bidan pun jangan serta-merta langsung melakukan rujukan dengan alasan yang kurang tepat atau dengan alasan yang dibuat-buat oleh bidan itu sendiri. Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan nomor 938 tentang standar asuhan kebidanan. Jadi dalam melakukan manajemen kebidanan, kita perlu tahu standar asuhan kebidanan itu seperti apa. Standar asuhan kebidanan adalah acuan dalam proses pengambilan keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh bidan sesuai dengan wewenang dan ruang lingkup praktiknya berdasarkan ilmu dan kiat kebidanan. Jadi, saat kita melakukan proses pengambilan keputusan dan kita melakukan tindakan, maka bidan harus memperhatikan standar asuhan kebidanan, di mana ini semua yang kita lakukan harus berdasarkan ilmu dan kiat di kebidanan. Standar asuhan kebidanan ada standar 1 pengkajian, standar 2 perumusan diagnosis dan masalah, standar 3 perencanaan, standar 4 implementasi, standar 5 evaluasi, dan standar 6 pencatatan asuhan kebidanan. Untuk pencatatan asuhan kebidanan akan dibahas pada pertemuan selanjutnya dengan tema dokumentasi asuhan kebidanan.
Kita bahas tentang pengkajian, kita bahas tentang perumusan diagnosis dan masalah, perencanaan, implementasi, dan juga evaluasi. Manajemen kebidanan yang kita lakukan sebenarnya memiliki sasaran. Selama ini selalu disampaikan bahwa sasaran asuhan kebidanan adalah wanita sepanjang daur kehidupan. Mulai dari hamil, bersalin, nifas, bayi baru lahir, sampai dengan wanita pada masa reproduksi. Sepanjang ini, selama dalam masa fisiologi atau dalam masa normal adalah menjadi wewenang atau tanggung jawab bidan. Bagaimana dengan balita? Balita di sini sudah ada pembagian tugas, di mana di sini juga ada peran dokter, terutama dokter anak dan keperawatan. Sehingga bagian imunisasi, deteksi tumbuh kembang, dan lain-lain yang semulanya adalah tugas utama dari bidan, saat ini kita bisa berkolaborasi atau bekerja bersama dengan sejawat lain. Seperti itu. Standar 1 tentang pengkajian. Bidan mengumpulkan semua informasi yang akurat, relevan, dan lengkap dari semua sumber yang berkaitan dengan kondisi klien. Jadi saat ada pasien datang ke kita, klien datang ke kita, maka kita harus melakukan pengkajian, melakukan wawancara. Keluhannya apa, Bu? Kemudian bagaimana riwayat sakitnya? Apakah sudah lama? Apakah sebelumnya pernah merasakan sakit yang seperti ini? Apakah dirasakan ada yang berbeda dalam tubuh ibu, misalnya perutnya membesar, atau kepalanya pusing, atau pandangan matanya kabur, dan lain-lain. Informasi ini harus akurat, harus benar-benar bersumber dari klien atau keluarga klien, bila klien seorang anak misalnya, yang belum bisa ditanya. Sehingga nantinya data yang kita dapatkan benar-benar akurat dan valid. Seperti itu. Kriteria pengkajian, data harus tepat, harus akurat dan lengkap. Terdiri dari data subjektif. Data subjektif adalah data yang diperoleh dari hasil anamnesa, misalnya biodata atau keluhan utama, kemudian riwayat kehamilan yang lalu, riwayat persalinannya yang lalu, riwayat kesehatannya yang lalu, kemudian kondisi sosial budayanya seperti apa. Itu semua masuk dalam data subjektif. Apa itu data subjektif? Data yang kita dapatkan dari hasil tanya jawab atau dari hasil wawancara dengan pasien atau dengan keluarga pasien. Kemudian pada standar 1 pengkajian, kriteria pengkajian berikutnya yaitu data objektif. Apa itu data objektif? Data objektif adalah data yang diperoleh dari hasil pemeriksaan. Bisa pemeriksaan umum, misalnya keadaan umum pasien, tampak lemah, tampak baik, tampak cemas, atau apa. Kemudian tanda-tanda vital, misalnya tekanan darah, nadi, pernafasan, itu merupakan hasil pemeriksaan umum. Kemudian data objektif yang lain, misalnya hasil pemeriksaan fisik. Jadi pada saat pasien itu datang dengan keluhan tertentu, maka kita tidak serta-merta langsung menentukan diagnosanya, oh ibu mengalami kondisi ini, tidak demikian. Tetapi kita harus melakukan cross check data objektif. Kita periksa mulai dari ujung rambut bahkan sampai dengan ujung kaki. Kita periksa, kita lihat, kita raba, kita dengarkan menggunakan stetoskop, misalnya bunyi jantung, kemudian bunyi kalau ibu hamil itu di rahimnya kan ada janinnya atau ada bayinya, kita dengarkan jantung janinnya. Selain itu bisa juga dengan dilakukan pemeriksaan penunjang, misalnya pemeriksaan darah, laboratorium, pemeriksaan urin atau air kencing, kemudian pemeriksaan USG, kemudian pemeriksaan rongsen. Nah, itu adalah pemeriksaan penunjang yang tujuannya sama, yaitu untuk memastikan kondisi pasien apakah, dan semuanya itu harus benar-benar tepat, akurat, sehingga nantinya kita bisa menentukan diagnosis yang tepat. Kenapa harus tepat diagnosisnya?
Karena penata laksanaan kita itu harus berdasarkan dengan diagnosis yang rasional. Jadi bidan dalam melaksanakan asuhan itu tidak boleh asal atau berdasarkan rutinitas semata, tapi harus berdasarkan pendekatan manajemen ini tadi. Ya. Pengkajian bisa melalui anamnesa atau tanya jawab atau wawancara atau history taking ya istilahnya, tanya-tanya riwayat penyakit yang dialami oleh pasien sebelum ini, kemudian pemeriksaan fisik dan catatan rekam medik sebelumnya. Ini juga masuk dalam pengkajian. Standar 2, perumusan diagnosis dan atau masalah kebidanan. Bidan menganalisa data yang diperoleh pada pengkajian, kemudian menginterpretasikannya secara akurat dan logis untuk menegakkan diagnosis dan masalah kebidanan yang tepat. Diagnosis kebidanan sudah ditentukan berdasarkan nomenklatur diagnosis kebidanan. Ada kurang lebih 69 diagnosis yang sudah ditetapkan. Sehingga saat kita menuliskan diagnosis kebidanan harus mengacu pada itu. Lalu bagaimana jika diagnosis itu tidak muncul di nomenklatur? Maka itu masuk di masalah. Misalnya mual muntah. Itu tidak masuk dalam nomenklatur. Yang masuk nomenklatur adalah mual muntah berlebihan pada masa kehamilan atau istilahnya hiperemesis gravidarum. Jadi selama mual muntahnya masih belum berlebihan, maka belum dimasukkan dalam diagnosis nomenklatur, sehingga itu masuk di masalah. Kemudian tentukan tindakan segera atau tindakan yang harus dilakukan untuk mengatasi diagnosis dan masalah itu. Apakah diselesaikan asuhan kebidanan secara mandiri, secara kolaborasi, atau bahkan perlu dilakukan rujukan. Misalnya diagnosis kebidanan gravid. Gravid itu istilah hamil. Parturien atau partus itu istilah persalinan. Kemudian abortus atau gagal hamil, kesehatan reproduksi, atau bayi baru lahir, atau kondisi normal. Nah ini. Masing-masing kondisi pada masa kehamilan akan berbeda diagnosisnya pada masa persalinan. Hal ini penting untuk menunjukkan kondisi pasien. Masalah, jadi kalau ada diagnosis kebidanan, ada lagi masalah kebidanan. Masalah ini adalah kesenjangan respon terhadap fungsi dan kondisi kesehatan reproduksinya yang tidak masuk dalam diagnosis nomenklatur kebidanan. Ini salah satu contoh diagnosis ya. G2 P1A0. G adalah istilah untuk gravida sama dengan hamil. Jadi ini G2 P1, P sama dengan partus atau persalinan, A sama dengan abortus atau gagal hamil. Gravida 2 berarti hamil anak yang kedua. Partus 1 artinya pernah melahirkan 1 kali. Kemudian abortus 0 artinya pasien belum pernah mengalami keguguran. Ini adalah rumus atau ketetapan dalam menentukan diagnosa. Seluruh diagnosa menggunakan istilah GPA sehingga teman sejawat kita dimanapun berada bisa paham kondisi pasien. Oh, G2 P1A0. Maknanya ini ibu hamil yang kedua melahirkan 1 kali dan belum pernah mengalami abortus. Baru selanjutnya disesuaikan sama hasil pemeriksaan, ya, pemeriksaan fisik dan lain-lain. Sekilas saja, karena ini adalah sebuah pengantar, artinya pada pertemuan selanjutnya akan diperdalam lagi. Saat ini sekedar pengantar atau sekedar pengetahuan istilah dan pengetahuan definisi. Tadi kita sampaikan standar 1 pengkajian, standar 2 menentukan diagnosis dan masalahnya.
Kemudian standar 3 adalah perencanaan. Bidan harus merencanakan asuhan kebidanan berdasarkan diagnosis yang sudah ditetapkan. Misalnya, rencana tindakan disusun berdasarkan prioritas masalah klien. Dicari yang paling gawat yang mana, yang paling bahaya yang mana, yang paling urgent yang harus segera diselesaikan yang mana, sampai pada masalah-masalah yang tidak terlalu urgent. Melibatkan klien atau pasien. Kembali lagi saya sampaikan bahwa asuhan yang kita berikan adalah berfokus pada pasien atau keluarga. Jadi bukan karena kita ingin melakukan itu semata, atau bukan karena ada alasan tertentu yang dibuat-buat oleh bidan, tetapi harus melibatkan klien atau pasien atau keluarga. Mempertimbangkan kondisi psikologi dan sosial budaya. Jadi saat kita memberikan asuhan kebidanan, itu kita harus tahu bahwa manusia atau ibu hamil itu bukan hanya bentuk fisik, bukan hanya badan yang bisa berdiri, duduk, jalan, tetapi tubuh manusia itu tersusun dari biologis, bio, psiko, sosial, kultural, spiritual. Jadi kita harus tahu itu, kita harus pandang. Tidak serta-merta, oh saya bidannya, saya akan ngasih keputusan ini. Tapi tanpa memperhatikan bagaimana sosialnya, bagaimana tradisi yang ada di sana, itu perlu dipertimbangkan. Karena memang asuhan kebidanan yang kita lakukan harus holistik, harus syarat akan kehidupan budaya. Mengingat Indonesia memang sangat beragam dengan berbagai macam kebudayaan yang ada. Berikutnya, memilih tindakan yang aman sesuai kondisi dan kebutuhan klien berdasarkan evidence base atau berdasarkan dari hasil penelitian, sehingga memastikan bahwa asuhan yang diberikan itu bermanfaat untuk klien. Jadi tidak mubazir, sesuai kebutuhan dari klien. Mempertimbangkan kebijakan dan peraturan yang berlaku serta fasilitas yang ada. Jadi saat kita memberikan asuhan, perencanaan, lihat-lihat dulu tempatnya, apakah di situ ada fasilitas yang memadai. Misalnya harus dilakukan USG, di puskesmas tidak ada USG, maka kita tidak perlu memaksakan untuk melakukan USG, tetapi kita perlu melakukan tindakan kolaborasi, sehingga pasien tetap di USG tetapi bukan di puskesmas tersebut, tapi di fasilitas kesehatan yang lebih memadai. Beberapa contoh perencanaan, misalnya pada kasus kehamilan, ya, menyiapkan cairan infus, menentukan obatan-obatan tertentu, membantu pasien dalam posisi-posisi tertentu untuk mengalami membantu dalam kenyamanan pasien dan lain-lain. Berikutnya standar 4 yaitu implementasi. Saat kita sudah merencanakan sebuah asuhan, maka bidan melaksanakan rencana asuhan kebidanan secara komprehensif. Komprehensif itu menyeluruh. Efektif harus sesuai dengan tujuan kita. Tujuan harus tercapai dan efisien. Artinya efektif dan efisien ini tujuan tercapai tanpa melakukan tindakan yang berlebih-lebihan. Perhatikan tetap aman dan berdasarkan dengan evidence base atau hasil penelitian terkini kepada klien atau pasien, di mana implementasi ini bisa berupa kegiatan promotif, ya, sekedar memberikan pendidikan kesehatan, memberikan penyuluhan, memberitahukan ibu tentang kondisi kehamilan dan lain-lain. Kemudian tindakan preventif atau tindakan pencegahan agar tidak terjadi komplikasi atau permasalahan pada saat kehamilan. Terus tindakan kuratif yaitu pengobatan dan tindakan rehabilitatif yang dilaksanakan bisa secara mandiri, secara kolaborasi ataupun dilakukan secara rujukan. Kriterianya apa? Memperhatikan bahwa manusia atau klien itu adalah makhluk yang unik. Jadi asuhan yang kita lakukan kepada pasien ini meskipun bunyinya sama, tetapi pada saat melaksanakan bisa jadi berbeda. Klien yang satu emosian, klien yang satu pendiam,
maka kita tidak bisa memperlakukan dua klien ini dengan cara yang sama, meskipun tindakan yang dilakukan adalah sama. Setiap tindakan asuhan harus mendapatkan persetujuan dari klien. Ya. Untuk apa? Untuk mengantisipasi bila suatu saat atau sewaktu-waktu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Melibatkan klien atau pasien dalam setiap tindakan, menjaga privasi klien, melaksanakan prinsip pencegahan infeksi, mengikuti perkembangan kondisi klien secara berkesinambungan atau komprehensif. Jadi pada saat kita memberikan asuhan ke klien, bukan berarti setelah kita memberikan asuhan kemudian kita tinggalkan. Kita biarkan pasiennya sendirian. Kita tinggal pulang atau bahkan tidak kita tanya-tanya lagi, tidak demikian. Tapi harus terus-menerus sampai seluruh permasalahan pasien itu selesai dan pasien kita pulangkan. Bahkan sampai pasien pulang pun, seorang bidan harus tetap melakukan kunjungan rumah untuk memastikan bahwa pasiennya dalam kondisi baik-baik saja. Menggunakan sumber daya, sarana, dan fasilitas yang ada dan sesuai, serta melakukan tindakan sesuai standar. Kembali lagi sesuai standar. Tidak melakukan asuhan secara berlebih-lebihan. Mencatat semua tindakan yang telah dilakukan. Penting untuk tindakan-tindakan atau aspek legalitas. Sehingga sewaktu-waktu bila ada kondisi yang tidak diinginkan, kita bisa membuktikan bahwa apa yang kita lakukan itu sudah sesuai. Bahwa kita sudah melakukan prosedur 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu. Standar 5 adalah evaluasi. Bidan melakukan evaluasi secara sistematik dan berkesinambungan untuk melihat efektivitas dari asuhan yang sudah diberikan. Jadi saat kita memberikan contoh pendidikan kesehatan tentang cuci tangan, maka kita harus tahu bahwa pasien atau klien ternyata harus sudah bisa cuci tangan. Dengan cara apa? Dengan kita cek, kita tanyain, atau bahkan kita suruh praktek seperti itu. Itu untuk membuktikan, memastikan bahwa apa yang kita ajarkan, apa yang kita rencanakan dan kita implementasikan ke pasien benar-benar terlaksana sesuai dengan tujuan dan rencana kita. Penilaian dilakukan segera setelah selesai melaksanakan asuhan, atau hasil evaluasi segera dicatat dan dikomunikasikan pada klien. Hasil evaluasi ditindaklanjuti sesuai dengan kondisi klien dan ditanyakan kembali saat klien kontrol di pertemuan berikutnya. Langkah ini menilai semua tahapan yang telah dilakukan untuk mengetahui efektivitas asuhan yang diberikan. Ini adalah manajemen. Kita harus bisa berpikir, memiliki pola pikir, pendekatan, upaya penyelesaian permasalahan kebidanan yang sesuai dengan standar. Keberhasilan suatu asuhan kebidanan ditandai adanya perubahan, bukan hanya pada gejala, tetapi pada masalah penyebab masalahnya. Sebenarnya pada proses manajemen kebidanan ini ada beberapa hal ya yang sebenarnya banyak istilah. 5 langkah pengambilan keputusan klinik, ada juga istilah 7 langkah Varney, ada juga standar asuhan kebidanan. Tadi sempat saya sampaikan tentang 5 langkah pengambilan keputusan klinik maupun standar asuhan kebidanan. Untuk saat ini kita fokus di 7 langkah Varney. Beda nggak sih Bu 7 langkah Varney sama standar asuhan kebidanan? Sebenarnya ini sama-sama manajemen kebidanan sih ya, sama-sama untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi oleh klien. Tetapi memang ada langkah-langkah tertentu yang dibuat supaya tidak kelewat bidan dalam berpikir. Kenapa? Karena hal-hal seperti ini harus dibiasakan. Seorang bidan harus dibiasakan untuk meruntut atau berpikir sistematik. Jadi nggak bisa pasien datang langsung dilakukan tindakan, kemudian baru dikaji ulang. Tidak bisa demikian. Harus dikaji betul
data subjektif yang berasal dari pasien, data objektif yang dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan, kemudian ditentukan diagnosisnya, dan lain-lain harus betul, sampai dilakukan perencanaan, penata laksanaan, sampai pada evaluasi. Ini harus betul-betul dilaksanakan sesuai dengan manajemennya. Nah, untuk pencatatan asuhan kebidanan, dalam melaksanakan asuhan, bidan harus melakukan pencatatan secara lengkap. Ini nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya, yaitu macam-macam dokumentasi asuhan kebidanan. Ya. Ini beberapa contoh yang mungkin bisa kita ketahui. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk manajemen kebidanan kita cukupkan sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke sesi diskusi. Terima kasih.